Yo, what's up fellas? It's review time again. Hari ini kita akan mereview mikrofon kondenser. Bukan ini ya, bukan Audio Technica 2020, tapi ke Vivin K669B. Jelas nggak? K669B. Susah amat sebenarnya. Setelah tim kita ini meresearch dan mencari-cari dengan budget yang tidak terlalu besar, tapi mendingan, jadinya kita memilih K669B. Balik nih teh. Dari kedua mic ini kurang lebih hampir sama, memiliki spesifikasinya. Jadi direspon frekuensi responnya sama-sama di 20 sampai 20.000 Hz. Di sensitivitasnya juga kurang lebih hampir sama. Yang Audio Technica ini di min 37 desibel. Kalau yang Vivin itu di min 34 desibel. Dua mic ini juga serinya tipe patternnya juga sama, polar patternnya, yaitu cardioid. Cardioid itu apa? Jadi jadi kemampuan mic untuk menangkap suara dengan sudut 120 derajat. Jadi cocok buat Anda yang punya studio kurang kedap suara. Makanya nih, ini cocok buat kalian yang para gamers yang suka pada pakai Discord dan streamer. Kalau yang untuk nyanyi dan mengcover lagu, saya saranin pakainya yang AT 2020. Oke, segitu aja. Langsung kita bahas tentang produknya. Untuk kotaknya, birolnya bakal dikit karena cuman putih doang, boy. Putih simple banget. Terus ada tulisan Made in China dan informasi kontak. Di depan sini ada logo Vivin Teknologi. Nah, itu untuk kotaknya. Sekarang untuk dalemannya di unboxing dulu. Dapat apa aja? Untuk di dalamnya dapat user guide. Biasanya buku ini tapi kayak selebaran tuh. Pakai bahasa Inggris untungnya, bukan bahasa Cina, oke? Ini untuk bukunya. Di dalamnya dapat, wah ini dia nih mic-nya nih. Oh, mic ternyata nggak gede, boy, kirain gede. Nih mic-nya itu sendiri tuh sama ini hampir mirip sih, cuman kayaknya lebih besaran itu, cuman gitu doang. Terus sama dapat kaki, boy. Wih, jadi sudah deh, nggak perlu beli kaki lagi. Dapat kaki dan mic-nya. Nah, ini untuk produknya. Kita pasang dulu ya. Oke, guys, ini dia bentuknya mic-nya kalau udah dipasangkan dengan kaki bawaannya yang di box tadi. Sekarang kita bahas tentang build quality-nya. Oke, dari Vivin ada komparasi nih antara Vivin sama ATH Audio Technica ATH 2020. Untuk build quality-nya, kalau dibandingkan dengan AT memang iya ada perbandingan, kurang bagus, tapi bukan berarti si ini juga jelek ya. Kalau menurut saya bagus, kalau menurut saya. Jadi tidak terlalu murahan lah kalau menurut saya gitu. Nah, kalau untuk warnanya atau paint cat-nya, kalau yang cat-nya untuk si Vivin dia lebih ke dop pekat. Jadi terasa pekat banget gitu. Dia tidak ada refleksi cahayanya. Tapi kalau yang AT dia walaupun sama-sama dop tapi sedikit ada refleksi cahaya gitu. Nah, untuk fisiknya si
Vivin itu dia punya volume di depan, di bodinya itu dia punya volume. Jadi langsung bisa kita atur suaranya. Sedangkan kalau yang AT dia polos. Kayak mic biasa lah, polos gitu. Nah, untuk masalah jack atau kabel ini yang bisa jadi di pembahasan gitu. Jadi kalau si Vivin ini buat pemula tuh cocok karena dia bentuknya langsung, outputnya langsung USB. Panjang kabelnya juga 1 meter lebih, 500 km. Kurang enggak sih, maksudnya lebih, tapi bukan berarti nggak tahu gua pastinya berapa, yang penting 1 meternya lebih lah gitu. Tapi nggak detachable. Jadi kalau misalnya kalian pakai kaki yang jepit itu, kalau kurang panjang untuk ke PC ya mau nggak mau harus di extended kabelnya. Kalau untuk yang Vivin, tapi easy boy, colok, plug and play langsung bisa record atau dipakai buat ngerekam atau mengganti suara lah. Nah, beda dengan AT. Kalau yang AT dia pakai jack lagi, jacknya juga 3 jack mic 3,5 mm. Jadi mau nggak mau dia harus dilariin ke sound card. Itu boy untuk fisiknya. Nah, selanjutnya kita mau yang ditunggu-tunggu, mengetes suaranya. Jadi kondisinya sama nih di tempat yang sama ya, nanti kalian tahu nih dua-duaan Genjer. Nah, kalau yang sekarang kondisinya lagi hujan yang tidak lebat, aka gerimis. Nah, jadi nanti kalian komparasi sendiri ya, suaranya gimana. Nanti ada jarak dekat, nih mulut saya dekat dengan agak jauh, ya normal lah, kondisi normal. Kiri kanan sama atas. Itu nanti kalian yang menentukan sendiri gimana kualitasnya. Oke guys, sekarang kita coba ya yang AT2020 nya. Cek ini suara dekat, cek suara dekat. Ini jarak normal dicek 1 2 3. Ini suara sebelah kiri, sebelah kanan dicek 1 3, dan di atas boy, di atas ini suaranya di atas. Itu untuk suaranya yang AT2020 sekarang, dan sampai akhir nanti saya tetap menggunakan suara dari si Vivin ini. Switch. Nah, ini kita tes suaranya si Vivin K669B nya dengan cara yang sama. Cek ini suara dekat. Jadi suara dekatnya seperti ini. Kalau yang sekarang suaranya yang jarak normal. Yang ini jarak normal. Terus ini di sebelah kiri, cek suara di sebelah kiri. Ini di sebelah kanan. Kalau yang ini di atas, suaranya di atas. Nah, ini hasil dari suara Vivin K669B. Malu sih untuk ngecek suaranya. Jadi ini selebihnya ke belakangnya ini kita pakai suara K669B. Gimana menurut kalian? Kalian tentuin sendiri kualitasnya gimana untuk suaranya, karena feeling masing-masing gitu. Jadi saya tidak bisa tapi tetap saya kasih opini saya tentang suara ini gitu, untuk kualitas suaranya gitu. Dengan sekarang masuk ke conclusionnya gitu. Jadi kesimpulannya gimana menurut saya tadi ini Vivin K669 ini seperti apa gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya sih worth it sih ini untuk dibeli untuk seorang pemula. Poin-poinnya apa aja? 1, harga. Dengan harga 650.000 dengan kualitas suara yang seperti itu, menurut saya sih worth it gitu. Terus yang nomor 2-nya build quality-nya juga menurut saya bukan barang yang murahan banget gitu. Memang kalau misalnya dibandingkan yang lain kayak BM800
Bener nggak sih Bang 800? Ya BM800 atau Samsung. Ya kalau Samsung memang beda, harganya juga hampir mendekati 1 juta. Kalau dengan ini ya menurut saya oke aja, menurut saya mah gitu. Terus untuk suara nih, kalau suara juga sebenarnya ini kita memberikan informasi yang masih default gitu. Ini masih bisa di enhance kalau menurut saya gitu. Masih banyak filter-filter atau plugin-plugin lain yang bikin suara Anda lebih bagus dari ini gitu. Kalau menurut saya sih. Terus yang keempat juga efisiensinya gitu. Kalau misalnya Anda pemula dan belum punya budget lebih, menurut saya ini kepake banget. Satu, dia sudah ada volumenya. Yang kedua, kabelnya langsung USB boy, colok langsung jos, langsung pakai boy, nggak perlu beli sound card lagi gitu. Memang sih bisa jadi invest kalau misalnya untuk sound yang lebih ke model advance gitu, tapi menurut saya sih kalau untuk masih pemula worth it ini menurut saya. Itu udah dari saya, mudah-mudahan membantu bagi Anda yang ingin mencari mikrofon yang untuk membuat video dan membuat suara video Anda lebih mending itu. Dan saya minta tolong dong buat kalian yang menonton video ini, bantuin dong channel ini untuk di subscribe, oke? Dan tombol like. Gak tahu cara subscribe nih, muncul set, klik langsung jos, oke? Langsung jos. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you in the next videonya. Peace.